kami akan menjelaskan materi mengenai organisasi dan keanggotaan koperasi untuk memenuhi tugas mata kuliah koperasi dan UKM. Let's go! Halo semuanya, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang organisasi koperasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi dari organisasi koperasi. Organisasi koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Organisasi koperasi berlandaskan prinsip kebersamaan, di mana setiap anggota memiliki hak untuk pengambilan keputusan dan pembagian SHU secara merata sesuai ketentuan. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan organisasi koperasi. Yang pertama yaitu mencapai tujuan bersama berlandaskan prinsip koperasi. Yang kedua yaitu memajukan kepentingan ekonomi anggota. Yang ketiga meningkatkan kesejahteraan anggota. Dan yang keempat yaitu memberikan pelayanan dan manfaat bagi anggota. Baik, yang selanjutnya yaitu nilai-nilai koperasi, di mana meliputi yang pertama menolong diri sendiri, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga demokrasi, yang keempat kejujuran, yang kelima keadilan, dan yang terakhir solidaritas. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi koperasi. Organisasi koperasi terdiri dari yang pertama ada rapat anggota, yang kedua ada pengurus, yang ketiga pengawas, yang keempat ada manajer, yang kelima ada unit, dan yang keenam ada anggota. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada RA, rapat anggota, yaitu pemegang tertinggi kekuasaan dalam koperasi. Tugasnya menetapkan rapat anggota tahunan, memilih pengawas atau pengurus, menentukan kebijakan umum, dan mengesahkan laporan. Selanjutnya yang kedua ada pengurus. Pengurus itu yang menjalankan dan mengelola operasional koperasi. Yang ketiga ada pengawas. Pengawas itu yang mengawasi kegiatan sehari-hari koperasi. Yang keempat ada manajer. Manajer itu yang mengelola operasional koperasi. Yang kelima ada unit. Unit itu yang menjalankan kegiatan usaha koperasi. Yang terakhir yaitu anggota. Anggota itu pemilik sekaligus menggunakan jasa koperasi. Baik teman-teman, selanjutnya ada terkait keanggotaan koperasi. Jadi keanggotaan koperasi adalah status seseorang sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Jadi sebagai pemilik, anggota koperasi itu dapat menentukan kebijakan, dapat menentukan bagaimana perkembangan koperasi selanjutnya. Lalu terkait sebagai pengguna, jadi anggota koperasi itu dapat menggunakan jasa atau usaha dari koperasi untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis keanggotaan koperasi. Keanggotaan koperasi ini ada 3 jenis. Yang pertama, anggota aktif, yaitu anggota yang aktif berkontribusi dalam seluruh kegiatan koperasi, baik membayar simpanan pokok maupun wajib, mengikuti rapat anggota tahunan, dan lainnya. Lalu yang kedua ada anggota pasif. Anggota pasif adalah anggota yang tercatat namanya namun ia tidak berkontribusi dalam kegiatan koperasi. Lalu yang ketiga ada calon anggota. Jadi calon anggota adalah belum menjadi anggota, jadi masih tahap pengenalan untuk menjadi anggota koperasi. Jadi teman-teman, untuk menjalankan keanggotaan koperasi tentunya harus tetap sejalan dengan prinsip koperasi. Nah, prinsip koperasi yang pertama adalah sukarela dan terbuka. Jadi anggota koperasi itu harus secara sukarela dan tidak ada paksaan. Lalu harus secara terbuka, yaitu secara transparan dalam menjalankan seluruh kegiatan dalam koperasi. Lalu yang kedua, ada pengelolaan secara demokratis. Jadi seluruh operasional dalam koperasi itu harus dijalankan secara demokrasi, secara bersama-sama. Lalu yang ketiga, ada partisipasi ekonomi anggota. Jadi dinilai melalui bagaimana anggota membayar simpanan pokok, membayar simpanan wajib maupun simpanan-simpanan anggota lainnya. Lalu yang keempat ada otonomi dan kemandirian. Tentunya anggota koperasi harus mandiri, yaitu bisa menolong diri sendiri dan juga harus memiliki prinsip kemandirian itu sendiri. Lalu yang selanjutnya itu ada pendidikan dan pelatihan. Jadi tentunya dalam koperasi ini ada anggota ini harus memahami bagaimana koperasi itu sendiri, bagaimana pengertiannya, bagaimana tujuannya, bagaimana asasnya, lalu bagaimana prinsip ekonomi itu sendiri, dan lain halnya. Lalu
Kalau pelatihan itu berdasarkan bagaimana anggota koperasi ini nantinya bisa mengembangkan keterampilannya di koperasi itu sendiri. Selanjutnya ada kerjasama antar koperasi. Jadi tentunya koperasi ini akan bekerjasama dengan koperasi lainnya. Contohnya misal koperasi Pamulang itu bekerjasama dengan koperasi yang ada di Jakarta. Lalu yang terakhir ada kepedulian terhadap komunitas. Yang terakhir tentunya di dalam koperasi ini anggota itu harus saling tolong-menolong. Walaupun ada prinsip kemandirian harus mandiri, tapi tetap harus sejalan dengan prinsip koperasi yaitu adanya demokrasi. Jadi harus saling tolong-menolong. Baik, di sini saya ingin menyebutkan syarat keanggotaan koperasi. Yang pertama adalah wajib keluarga negara Indonesia, yang kedua mampu melakukan tindakan hukum, yang ketiga adalah menerima prinsip koperasi, dan yang terakhir adalah membayar simpanan pokok dan wajib. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai simpanan anggota. Jadi simpanan anggota itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah simpanan pokok, yang kedua adalah simpanan wajib. Simpanan pokok adalah simpanan awal yang diberikan oleh anggota baru, dan simpanan wajib yaitu simpanan yang dibayarkan secara rutin oleh anggota. Baik, selanjutnya ada alasan keluar dari koperasi. Yang pertama adalah meninggal dunia, yang kedua melanggar aturan, dan yang ketiga adalah mengundurkan diri. Hak anggota koperasi yang pertama menghadiri dan memberikan suara pada rapat anggota. Yang kedua, memilih dan dipilih sebagai pengurus atau pengawas. Yang ketiga, mendapat pelayanan koperasi. Yang keempat, mendapatkan SHU atau sisa hasil usaha. Yang berikut, kewajiban anggota koperasi. Yang pertama, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, investasi dalam kegiatan koperasi. Yang ketiga, membayar simpanan pokok, wajib, dan lain-lain. Yang keempat, menjaga nama baik koperasi. Berikutnya, hakikat manajemen koperasi. Hakikat manajemen koperasi adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota untuk mencecerkan mereka. Oleh karena itu, keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari besarnya SHU, tetapi juga dari manfaat ekonomi dan pelayanan yang dirasakan oleh anggota.